Sampai akhirnya CEO melihat gadis itu dalam 1 detik mengirim 4 pesan sekaligus. Dia benar-benar tak percaya. Tunangan yang sebelumnya selalu dingin dan menolak dirinya, sekarang berubah total seperti orang lain. Namun dia tak tahu bahwa tunangannya kini adalah gadis yang telah terlahir kembali. Gadis itu dulunya adalah putri keluarga kaya. Namun di kehidupan sebelumnya, ia buta karena cinta pada pria munafik yang hanya berpura-pura baik. Pria itu bekerja sama dengan sahabat gadis itu, menjebaknya dan memfitnahnya telah membunuh kakeknya sendiri. Gadis itu saat itu hanya bisa berlutut dan memohon ampun. Namun si pria tak tergoyahkan sedikit pun, hingga akhirnya ia menunjukkan wajah aslinya dan mengaku bahwa dialah yang meracuni sang kakek. Gadis itu pun sadar. Selama ini ia salah menaruh hati pada pria berhati iblis. Si pria bahkan berkata, kalau saja gadis itu tak diculik, dan tunangan CEO-nya tidak nekat datang menyelamatkannya, dia tak akan punya kesempatan menyingkirkan si CEO, lalu mengambil alih kekuasaan keluarga. Lebih mengejutkan lagi, sahabat liciknya mengungkapkan kebenaran, bahwa orang yang menyelamatkan gadis itu 10 tahun lalu, bukanlah si pria, melainkan sang CEO. Dulu si pria menggunakan trik licik, untuk membuat gadis itu salah paham, dan percaya bahwa penyelamatnya adalah dia. Lalu dengan itu, si gadis memutuskan pertunangannya dengan CEO, dan malah membawa harta 2 miliar untuk menikahi pria itu. Yang tidak ia tahu, selama bertahun-tahun, pria itu justru tidur dengan sahabatnya sendiri setiap malam. Setelah semua itu terungkap, si pria langsung memerintahkan orang-orangnya untuk menyeret gadis itu dan menenggelamkannya di kolam. Mungkin perbuatan mereka yang terlalu keji, membuat langit sendiri ikut murka. Di detik yang paling kritis, keajaiban terjadi. Gadis itu terlahir kembali. Kali ini ia kembali ke 10 tahun lalu. Tepat di hari ia belum membatalkan pertunangan dengan CEO. Namun baru saja ia kembali. Di acara pesta pun si pria kembali mencoba menjebaknya, dan diam-diam memberinya obat. Gadis itu melarikan diri dalam keadaan limbung. Orang-orang pria itu mencoba mengejarnya. Tapi saat itulah, mobil CEO lewat di dekat lokasi. Dengan sisa kesadaran, gadis itu menghentikan mobil dan meminta pertolongan. CEO pun menyelamatkannya dan membawanya pulang. Keesokan harinya, gadis itu mengingat dengan jelas bahwa di kehidupan sebelumnya, CEO mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan dirinya. Saat itulah, sahabat palsunya menelepon, berpura-pura khawatir dan bertanya kemana ia pergi semalam. Mengaku telah mencarinya semalaman bersama si pria. Tapi gadis itu sudah tahu semuanya, dan segera memutus panggilan itu. Lalu ia langsung menghubungi pengacara, meminta penyelidikan ulang atas kecelakaan yang merenggut nyawa orang tuanya. Karena ia kini yakin itu bukan kecelakaan, melainkan pembunuhan. Setelah kembali ke masa lalu, barulah ia sadar betapa tulusnya cinta sang CEO. Kali ini, ia bersumpah akan melindungi pria itu dengan sepenuh hati. Ia merobek surat pembatalan pertunangan, dan dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa itu semua hanya kesalahpahaman. Ia tak pernah ingin memutuskan hubungan. Krisis pertunangan pun terselesaikan, dan gadis itu mulai menyelidiki semua kebenaran di balik masa lalunya. Sampai tibalah acara ulang tahun kakek CEO. Semua orang mencibir kehadirannya. Sahabat palsunya bahkan langsung mengejek di depan umum, mengatakan bahwa perusahaan gadis itu hanya bisa diselamatkan karena ia menggoda para pemegang saham. Si pria munafik pun ikut bicara, menyindir bahwa tak semua pemegang saham bisa digoda. Sahabat palsunya makin lancang, menghina gadis itu yang masih muda dan tak punya kapasitas, dan merasa tak layak memimpin keluarga sebesar itu. Lalu dengan sengaja ingin menyiramkan anggur ke gadis itu, tapi pelayan dengan cepat menghentikannya. Tak menyerah, sahabat itu malah menyiramkan anggur ke pelayan. Melihat hal itu, gadis itu tak tinggal diam, mengambil segelas anggur dan langsung menyiram wajah sahabat licik itu. Sahabat itu marah besar, mengangkat tangan ingin menampar gadis itu. Namun di saat kritis itu, CEO pun tiba tepat waktu.